Apakah kalian tahu bahwa Islam pernah mengalami masa kejayaannya loh? Untuk penjelasan yang lebih lanjut, maka mari kita simak videonya. Jika kalian penasaran apakah Islam pernah berjaya, maka jawabannya adalah ya, Islam pernah mengalami hal itu. Kita menyebutnya sebagai Islamic Golden Age atau masa keemasan Islam. Masa keemasan Islam adalah masa ketika para filsuf, ilmuwan, dan insinyur dari dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan, baik dengan menjaga tradisi yang telah ada, ataupun dengan menambahkan penemuan dan inovasi mereka sendiri. Banyak ahli sejarah bersepakat bahwa masa kejayaan Islam terjadi pada masa Bani Abbasiyah, yaitu pada tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi. Hal ini dikaitkan dengan kemunculan para ilmuwan dan filsuf dari dunia Islam yang memberikan kontribusi besar pada perkembangan ilmu pengetahuan. Khalifah Abbasiyah ke-7 Al-Ma'mun yang memerintah pada tahun 813 sampai dengan 833 Masehi berpendapat bahwa masyarakat ideal masa depan hanya bisa diwujudkan melalui ilmu pengetahuan dan nasionalisme. Oleh sebab itu, ia mendirikan institut pendidikan di Baghdad yang dikenal dengan nama Bait al-Hikmah. Bait al-Hikmah berfungsi sebagai perpustakaan, pusat pemerintahan, dan tempat berkumpul para cendekiawan dari seluruh dunia untuk berdiskusi. Tidak mengherankan apabila saat itu Baghdad dianggap sebagai pusat intelektual dan keilmuan pada masa kegemilangan Islam. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, berikut adalah video singkat tentang masa kejayaan Islam. Video ini diharapkan dapat menginspirasi umat muslim untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan demi kebaikan manusia. Berikut adalah faktor-faktor yang mendukung lahirnya masa kejayaan Islam. Dikutip dari Jurnal Sejarah Pendidikan Islam pada masa kegemilangan Islam karya Zulhima, terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang mendukung masa keemasan Islam. Faktor internal berasal dari ajaran Islam sendiri yang mendorong umat Islam untuk menuntut ilmu. Salah satu contoh ayat Al-Quran yang menunjukkan keutamaan ilmu adalah surat Al-Mujadalah ayat 9. Selain itu, terdapat beberapa faktor eksternal yang turut mendukung kejayaan Islam. Faktor pertama, akulturasi kebudayaan. Daulah Abbasiyah cenderung terbuka terhadap kebudayaan asing dan menaruh perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Maka, tidak heran jika terdapat pengaruh peradaban Yunani pada bidang sains dan filsafat. Faktor kedua, penerjemahan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Ada kemauan kuat dari penguasa untuk mentransfer ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Para ahli juga berinisiatif untuk mengembangkan pengetahuan dengan berkunjung ke berbagai pusat ilmu di dunia dan mencari kitab-kitab yang penting yang harus diterjemahkan. Faktor ketiga, perhatian pemerintah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Pemerintah pada masa itu memiliki kebijakan yang mendukung bidang ilmu pengetahuan. Saat itu, terdapat usaha penerjemahan, pendirian akademi-akademi, observatorium, perpustakaan, serta pemberian santunan bagi para ilmuwan untuk melakukan riset sains dan teknologi. Faktor keempat, kondisi ekonomi yang baik. Fasilitas-fasilitas pendukung perkembangan ilmu pengetahuan seperti di atas tidak akan dapat direalisasikan tanpa kondisi ekonomi yang stabil. Pada masa kegemilangan Islam, jalur-jalur perdagangan dunia yang dikuasai oleh kaum muslimin tumbuh subur. Dan inilah contoh perkembangan ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam. Di bidang filsafat, Ibnu Rushd dan Ibnu Sina memberikan kontribusi penting dalam melanjutkan karya-karya filsuf Yunani Aristoteles. Literatur filsafat Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Ladino turut membantu perkembangan filsafat Eropa modern. Di bidang sains, terdapat beberapa tokoh yang mendunia. Al-Khwarizmi merupakan tokoh matematika yang mengarang buku Aljabar. Beliau menemukan operasi matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat yang sekarang dikenal dengan istilah aljabar. Selain itu, ada Umar Khayyam yang karyanya tentang aljabar berjudul Treatise on Algebra yang telah diterjemahkan oleh V. Worby ke dalam bahasa Perancis pada tahun 1857 Masehi. Jabir al-Battani juga disebut sebagai pencipta teropong bintang yang pertama.
di bidang kedokteran. Salah satu tokoh Islam dalam bidang kedokteran yang paling terkenal adalah Ibnu Sina pada tahun 980 sampai dengan 1036 Masehi. Karyanya yang berjudul Al-Qanun fit At-Tibb atau Kanon Kedokteran diterjemahkan ke bahasa Latin dan dijadikan buku pedoman kedokteran bagi universitas di negara Eropa dan negara Islam. Selain itu, ada juga Ibnu Rushd yang pada tahun 520 sampai dengan 595 Masehi yang terkenal sebagai perintis penelitian tentang pembuluh darah dan penyakit cacar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.